Kalau ingin kamu mempunyai karamah, mempunyai kekuatan yang besar, ditunjuk gunung Merapi meletus. Ditunjuk laut akan bergejolak. Ditunjuk tiang listrik akan bingkuk. Dan seterusnya. Bila ingin mendatangkan hujan lebat sebesar-besarnya atau menghentikan hujan yang besar, hujan sebesar-besar bisa kita hentikan, atau kita mendatangkan hujan sebesar-besarnya, bisa. Tapi dengan syarat satu, katanya. Apa itu, kata saya? Jangan salat. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual yang saya hormati, tidak diragukan lagi, banyak orang ingin melihat dan mengetahui misteri-misteri yang terdapat di alam gaib. Banyak orang ingin melihat ada apa di alam gaib. Bahkan orang berkeinginan sangat besar sekali untuk dapat berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib. Tentu berbagai cara, upaya, dan usaha yang dilakukan agar dapat menerobos masuk ke alam gaib sehingga dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Namun tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Karena kemampuan untuk menembus alam gaib, berinteraksi dengan alam gaib, merupakan potensi-potensi tersendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang. Orang mengatakan anak indigo bisa masuk ke alam gaib, dalam artian ia dapat melihat alam gaib dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Bahkan lebih jauh lagi, anak indigo itu dapat memprediksi, meramalkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, termasuk hal-hal yang terjadi di masa depan pada seseorang maupun pada dirinya sendiri. Namun, tanda dan ciri-ciri orang yang mempunyai kemampuan semacam itu, seperti anak indigo, ada terdapat pada garis tangannya. Saya berpendapat, garis tangan yang dapat menembus atau dapat melihat makhluk gaib itu adalah garis tangan vertikal yang sering saya bicarakan. Yang sering saya bicarakan pada video-video saya yang lalu. Karena ini berdasarkan pengalaman saya dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk dapat melihat alam gaib dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Sedangkan garis tangan semailan, yaitu horizontal, lurus seperti ini, horizontal namanya, kemungkinan seperti itu ada juga. Ia juga mempunyai potensi-potensi spiritual yang sangat tinggi sekali. Bahkan mungkin ia banyak diikuti oleh makhluk-makhluk gaib. Orang yang mempunyai garis tangan semailan atau horizontal ini memang mempunyai potensi untuk diikuti oleh makhluk gaib. Garis tangan vertikal seperti ini vertikal dan ini horizontal. Dari sini horizontal. Ini semain line kata orang istilahnya. Kalau ini vertikal.
Keduanya ini mempunyai potensi. Kedua bentuk garis tangan ini mempunyai potensi untuk dapat melihat alam gaib. Dan kecenderungan mempunyai kadam-kadam sangat besar sekali. Artinya, garis tangan seperti itu, semiline atau horizontal ini diikuti oleh makhluk gaib sangat besar sekali potensinya. Walaupun mungkin ada juga yang tidak diikuti oleh makhluk gaib atau disebut orang khadam. Nah, potensi-potensi semacam ini perlu dibina dan dikembangkan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih lurus. Kita tidak mengarah kepada paranormal, orang yang dapat memprediksi apa yang terjadi di masa datang, apa yang terjadi pada alam pada masa datang, apakah terjadi gempa, badai segala macamnya, atau terjadi kecelakaan, atau seseorang diramalnya akan mengalami begini bagaimana, seperti cenderung dilakukan orang anak-anak indigo. Kita tidak mengarahkan ke situ. Kita akan mengarahkan dan seyogyanya Anda arahkan potensi-potensi semacam itu ke jalan yang lurus, yaitu jalan kalimat tauhid. Orang kalau semacam itu, mempunyai garis semacam itu, bila mana ditakinkan zikir kalimat tauhid, zikir tariqah, ia akan mempunyai potensi yang sangat luar biasa sekali di dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana Anda mempunyai garis tangan semacam ini, kalau saya berpendapat lebih baik bergabung ke dalam sebuah tarekah dan diasah ke potensi-potensi tadi sehingga mempunyai kemampuan, kepekaan spiritual yang sangat tinggi sekali. Ia mempunyai sensitivitas terhadap fenomena-fenomena spiritual. Nah, manakala ia melakukan zikrullah, fenomena-fenomena spiritual yang dialaminya sering muncul, atau dia sering mengalami sebuah peristiwa spiritual. Nah, dengan ikutnya dalam sebuah tarekah, dengan ia belajar kepada seorang guru tarekah, maka guru itu akan membimbingnya agar ia tidak terjerumus dari godaan-godaan makhluk gaib yang dilihatnya. Karena kita sering mendengar orang yang mempunyai garis tangan seperti itu, mempunyai potensi seperti itu, ia sering mendengarkan bisikan-bisikan yang mendorongnya melakukan suatu perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dianggapnya itu adalah benar. Dan yang lebih fatal lagi, ada bisikan-bisikan yang mendorongnya untuk tidak mendirikan solat, dan dikatakanlah ia itu telah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu lagi melakukan solat. Ini sangat berbahaya sekali. Sahabat spiritual yang saya hormati, dalam hubungan ini saya mempunyai pengalaman dahulunya ketika saya masih menempuh perjalanan spiritual. Ada sebuah bisikan, sebuah perkataan yang timbul di dalam diri saya. Perkataan yang timbul di dalam diri saya, bukan bisikan melalui telinga, tapi perkataan yang muncul dalam diri saya. Ia mengatakan, kalau ingin kamu mempunyai karamah, mempunyai kekuatan yang besar, ditunjuk gunung Merapi meletus, ditunjuk laut akan bergejolak, ditunjuk tiang listrik akan bengkok, dan seterusnya. Bila ingin mendatangkan hujan lebat sebesar-besarnya atau menghentikan hujan yang besar, hujan sebesar-besar bisa kita hentikan, atau kita mendatangkan hujan sebesar-besarnya, bisa. Tapi dengan syarat satu, katanya,
Apa itu? Kata saya. Jangan salat. Dilarangnya kita salat. Jadi salat tadi digantikan dengan keramah-keramah luar biasa. Hujan lebat bisa kita hentikan, atau kita ingin menurunkan hujan yang sangat lebat sekali ketika kering kerontang. Bisa katanya. Dan ini saya tolak, saudara-saudara, sahabat spiritual. Saya katakan, kalaulah saya gantikan keramah kesaktian itu dengan solat, lebih baik saya tidak sakti, lebih baik saya tidak mempunyai keramah. Hanya salat itulah satu-satunya milik kita dalam kehidupan ini. Dan salat itu pula yang diambilnya. Mana lagi untuk kita? Apa faedahnya kita bisa tunjuk Gunung Merapi lalu meletuskan bencana yang datang? Apa gunanya kita mempunyai kemampuan mendatangkan hujan lebat sebesar-besarnya dan kemudian datang banjir? Apa gunanya kita bisa menghentikan hujan yang lebat, mana tahu hujan itu ada manfaatnya bagi orang yang membutuhkan air? Kan tidak ada manfaatnya sedikit pun. Nah, ketika itulah kemudian suara bisikan tadi, perkataan hati tadi hilang. Saya tolak itu. Karena salatlah satu-satunya milik kita. Tidak ada yang lain. Lalu kalau salat itu diambil, mana lagi yang kita punya? Nah, itulah salah satu bentuk godaan-godaan di dalam perjalanan spiritual.